Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa asba'ihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, kita lanjutkan kajian kita di bawah. Kita masuk pertemuan yang ke 26. Al-Muhadarah As-Sadisata wal 'Ishruna. Al-Muhadarah As-Sadisata wal 'Ishrun. As-Sadisah wal 'Ishrun. Muhadarah atau kuliah yang ke-26. Pertemuan yang ke-26. Pada pertemuan ke-25, 26 itu apa? Asy-Syu'ara. 27 An-Naml, 28 Al-Qasas, 29 nanti 26 itu langsung otomatis Syu'ara, itu loh Asy-Syu'ara. 25 Al-Furqan. Pada pertemuan kemarin kita sudah tuntaskan tentang pintu neraka. Neraka itu 1, pintunya 7. Neraka itu 1, pintunya 7, ditutup dengan maghrib 3 rakaat, 4 rakaat. Maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, jumlahnya 7. Maghrib rakaat pertama menutup pintu hawiyah, rakaat kedua menutup pintu sakor, rakaat ketiga menutup pintu lahza. Rakaat keempat atau pada rakaat pertama isya menutup pintu jahim. Jahim itu apa artinya? Ma'rakah, perang. Ya, kalau lahza masih panas pada diri, panas itu. Nah, nanti meningkat semakin malam semakin perang. Kalau perang itu sudah adu mulut, ya saling mengalahkan, semakin panas semakin namanya ma'rakah al-jahim. Pada rakaat pertama hendaknya itu ditutup. Kalau enggak tertutup, kamu habis sholat nanti akan ngejak gelut orang gitu loh. Nyalah-nyalahkan orang lain sholat. Yang berikutnya adalah sa'ir. Sa'ir apa? Kalau kamu sudah perang nanti nafsu yang jalan, apa nafsu? Sa'ir itu sakit perut, perut terasa panas, mah, asam lambung ya kalau realnya. Tapi kalau simbolnya, orang kalau sudah dikuasai oleh perutnya, sudah tidak, akal sehatnya sudah hilang. Sing penting wetenge blenduk itu sa'ir itu. Sing penting menang. Yang penting menang, yang penting bisa mengalahkan menang. Yang penting bisa memperoleh kemenangan untuk mengalahkan orang, itulah sa'ir. Kamu walaupun sudah didalili macam apapun, kalau sudah sa'irmu itu keluar, tidak mau dengar. Kamu hanya mau mendengar dirimu sendiri dan orang yang kamu sukai secara nafsu. Kalaupun ada orang itu benar, kamu nggak mau dengar. Kenapa? Ya kamu sudah sa'ir, terbawa oleh perutmu, alias rakaat kedua isyamu tidak tertutup. Neraka sa'irmu menganga. Dampaknya kamu tidak mau mendengar orang lain. Kamu hanya ingin benermu sendiri panas perutnya. Nah, orang kayak gini nih biasanya masih ustadz, masih kiai kena penyakit mah biasanya. Kena penyakit asam lambung biasanya. Makanya kalau kamu ingin sehat, sholatmu ditandani. Bagaimana sholat dandan itu? Ya sa'irnya harus ketutup. Nah, orang-orang yang punya sakit mah itu, ayo didandani sholatnya. Sa'irnya ditutup. Sa'ir itu pada rakaat kedua sholat isya. Ojo lali gitu. Jangan lupa. Ojo lali itu jangan lupa. Aja lupa itu ya. Aja lupa ya. Jangan lupa. Sholat rakaat kedua itu menutup neraka sa'ir. Kalau enggak, waduh, ya,
Paling tidak mengingat itu untuk penyembuhan. Sholat itu sehat. Kalau benar, tidak hanya gerakannya, kan ada itu sholat gerakan silat ya boleh saja, tapi yang terpenting dalamnya ya toh. Ingatannya, emosionalnya yang dijaga. Karena sakit penyakit itu berasal dari pikiran, ya, dari mikir, nggak semangat terus sakit. Termasuk sa'ir. Lah sekarang hutomah, yang rakaat ketiga sholat isya, yaitu hutomah. Apa hutomah itu? Hutomah itu nendang-nendang bahasanya. Bahasanya nendang. Lah syair itu kan pawanas nggak mau dengar. Terus kalau hutomah itu sudah nyerang. Nah, coba dibaca dalam surat Al-Humazah ya. Makanya Al-Humazah itu mengumpat artinya. Al-Humazah itu surat ke-104. Ayat berapa ya? Ayatnya hanya 9. Ayatnya hanya 9. Udah ketemu belum? Ya, Al-Humazah coba dibaca mulai dari awal. Itu sebenarnya menjelaskan indikator atau karakter hutomah. Hutomah itu artinya memecah-mecah, nendang sampai pecah itu loh. Hutom, hatim, hatim? Lek hatim beda lek hatim panas. Li khamsatun utfi biha harral wabail hatimah. Panasnya wabak yang hatimah menyala-nyala sampai panasnya musnyos. Ada kalau angin panas itu ada. Di daerahmu ada nggak di angin panas tuh? Kayak angin datang tuh, panasnya nyos. Jadi semacam itulah itu di Bima ada, di negara-negara Timur Tengah ada, di padang pasir itu ada seolah-olah angin itu membawa api gitu loh. Dia datang nabraknya tuh namanya hutomah hatim. Li khamsatun utfi biha harwal wabail hatimah al-Mustafa wal Murtadha wabnahuma wa Fatimah. Itu kan li khamsatun, li bagi saya khamsatun 5. Wah, li khamsatun utfi biha. Utfi itu memadamkan. 5 ini saya gunakan untuk memadamkan. Harral wabail hatimah, panas membaranya wabah yang sangat panas sekali. Hatimah itu panas itu apa ya? Nyos itu bahasa kita ya. Kalau bahasa Jawa itu aja. Mak nyos namanya. Ya, ada enggak? Kalau karena bahasa panas, kalau bahasa Indonesia hanya amat sangat panas sekali ya. Kalau udah bahasa Jawa itu ada, waduh panasnya janyos ya. Terus lah nyos beda, lah nyos enak, lah nyos panas, lah nyes beda lagi loh ya. Nyes itu dingin, tapi lah nyos itu enak, tapi lah nyos itu panas. Nyos, lah nyis apa? Nyis. Ada enggak? Enggak ada ya, enggak pernah dengar ya. Bahasa Jawa gitu. Li khamsatun, mari. Li khamsatun utfi biha harral wabail hatimah al-Mustafa wal Murtadha wabnahuma wa Fatimah. 5 kan? Al-Mustafa Kanjeng Nabi. Itu wasilah itu loh. Al-Murtadha Sayyidina Ali. Saya padamkan panas membaranya wabak itu dengan mengingat dan menyambungkan diri saya kepada pertama Al-Mustafa Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang kedua Al-Murtadha Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu nama panggilannya Al-Murtadha. Al-Mustafa wabnahuma Hasan Husain, kedua anak Ali yaitu Hasan Husain. Wa Fatimah. Siapa Fatimah itu? Putri Kanjeng Nabi.
putri Kanjeng Nabi bersama Khadijah itu Fatimah Az-Zahra Al-Batul. Perempuannya ada namanya lagi Ruqayyah, ada siapa lagi? Nanti ada anaknya laki-laki juga ada. Utaibah ada anak Kanjeng Nabi bersama Khadijah. Nek dengan Aisyah nggak punya anak. Dengan Maria Qibtiyah punya anak 2, yaitu Ibrahim dan Qasim, tapi meninggal pada saat kecil. Peristiwa meninggalnya Ibrahim terjadi gerhana matahari. Peristiwa meninggalnya Qasim terjadi gerhana bulan. Nah itu maka terjadi akhirnya Nabi berpidato. Tidak ada hubungannya gerhana itu dengan kematian seorang. Apabila kamu melihat gerhana matahari, segera lakukan sholat, sedekah dan istighfar. Kan itu kan? Tidak ada hubungannya pula gerhana bulan itu dengan kematian seseorang. Kebetulan pas gerhana bulan itu bersamaan dengan meninggalnya Qasim. Qasim itu anak Maria Qibtiyah, anak Kanjeng Nabi. Makanya Kanjeng Nabi dipanggil pula dengan Abul Qasim. Ya enggak? Menang enggak? Yang itu yang sholawatannya Syekh. Ayo. Habib Syekh kan ada Abul. Ya Abul Qasim, benar enggak? Nah, itu kan. Ya Abul Qasim, itu kan Kanjeng Nabi itu nama Kanjeng Nabi itu banyak. Nanti kalau kalian tak doakan waktu di Madinah di Masjid Nabawi itu mulai ujung sampai ditulis nama Kanjeng Nabi. Berapa itu enggak sempat menghitung saya. Pokoknya mulai di Babur Rahmah sampai Babur Jibril. Babur Rahmah itu pintu masuk menuju Raudhah, ya. Terus Babur Jibril itu keluar. Ada Babur Jibril dan Babul Baqi. Ya, kalau nggak masuk Raudhah, di belakangnya Nabi, di depannya ya, depan sininya itu, sebelah sininya, celatannya, selatan itu mana? Sana ya? Mana barat ya? Abi ini bingung loh di Malang ini ya. Ya mulai dulu bingung. Iya. Perasaan kalau sholat menghadap ke selatan. Ke Uin juga bingung. Di Njoyo tidak itu. Di Njoyo Suko tidak, di Uin bingung. Bingung arah. Di Imban. Pokoknya Karangbusuk ini bingung semua. Yang tidak hanya di Raya Langsep itu tidak ada. Jadi kalau naik ke atas tuh lihat tuh ganti itu arahnya. Ya. Li khamsatun utfi biha harral waba'il hatimah al-Mustafa wal Murtadha wabnahuma wa Fatimah. Jangan hanya lesan, tapi diingat karakternya. Al-Mustafa itu Kanjeng Nabi seperti apa? Pemaaf, kasih sayang. Sayyidina Ali alim, pintar, cerdas, al-Murtadha. Wabnahuma wa Fatimah. Dua anak Ali, cucu Kanjeng Nabi ini yang pertama sangat amat mirip sekali dengan Kanjeng Nabi, yaitu Maulana Hasan. Hasan itu wajahnya persis seperti Kanjeng Nabi. Jadi orang kalau rindu Kanjeng Nabi itu dulu lihat Hasan gitu ya. Kalau rindu Kanjeng Nabi kan tuh via sebelumnya ya, meninggal sebelumnya. Itu lah Maulana Husain itu cucu yang paling sering digendong-gendong oleh Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kalau sholat, khutbah, pidato, ngaji itu gendong. Apa gendong? Manggul apa? Ya, manggul mangku Maulana Husain. Nah, Hasan itu yang wajahnya sangat mirip dengan Kanjeng Nabi. Terus Fatimah, ya kan? Apa Fatimah itu? Sangat pemaaf, cantik, lembut, ya gitu. Fatimah itu lembut, cantik, kulitnya putih, uayu. Koyok Maria Qibtiyah. Maria Qibtiyah itu istri Nabi, hadiah dari sahabatnya, dari Raja Muqawqis di Mesir. Jadi orang dulu itu kalau sangat sayang, senang dengan orang itu memberikan hadiah yang sangat
sukai. Apa yang paling disukai? Istri. Jadi Nabi itu pernah mendapatkan hadiah 2 wanita dari sahabatnya, seorang raja Muqawqis namanya di Mesir, beragama Kristen Ortodok. Dihadiahi 2 wanita namanya Maria Kiptiah dan Haulah. Yang Maria Kiptiah diambil oleh Nabi, yang Haulah diberikan kepada Abdullah bin Mas'ud. Jadi itu wek-wekan. Hah? Sirin. Kenapa? Bukan sirin. Sirin bukan. Ya, sirin ya? Sirin Ya, pokoknya itulah. Tapi yang diambil oleh Nabi Maria Kiptiah, punya anak 2 tapi meninggal saat kecil. Ya. Nabi yang punya anak dengan Khadijah, dengan Aisyah nggak punya. Dengan Maria Kiptiah punya, ya itu. Mereka itu istri Nabi. Jadi Hutomah itu panas kayak panduk panas itu. Makalah itu berada pada rakaat ketiga sholat Isya, harus ditutup supaya kamu tidak menjadi penyerang. Penyerang itu, penyerang panas itu loh. Sirin. Sirin ya. Sirin ya namanya. Sirin. Haulah sirin. Ada yang mengatakan haulah, ada yang mengatakan sirin. Ya, coba dibaca dalam surat Al-Humazah itu surat ke-104. Itu juz ke-30 ayat 1 sampai 9. Udah ketemu? Coba Vita. Vita udah ketemu? Wail. Itu. Gimana itu? Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada kalla la yunbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Ya. Wailul likulli humazatil lumazah. Celaka, well ya toh. Jadi well itu bukan nama neraka, tapi ucapan kita pada ucapan Allah kepada orang yang pada kelompok ini adalah celaka kamu gitu ya. Wailul lil mutaffifin alladzina idza taru 'alan nasi yastawfun. Wailul likulli humazatil lumazah. Gitu. Celakalah bagi setiap pengumpat. Jadi pengumpat itu gimana tuh? Ngumpat itu. Pokoknya golek perkara gak ono apike lho wong itu, ngumpat tok isine. Biyen niku lah, zaman biyen diumpat-umpat itu lho. Misale, kamu dulu kecilnya kan bumbel-bumbelen. Iku wis sing delok ngono lho. Alah Zahra kan zaman biyen arek muda kan biyen. Padahal saiki wis jadi orang, wis jadi wanita yang cantik, sudah sarjana. Cik enggak diakui cik zaman biyen diumpat terus. Nah, ini alias golek salah tok, alias tidak orang yang tidak berpikir masa depan. Dia hanya berpikir delok masa lalu. Wes pokoke ngono tok. Fidai lho mbiyen ngene ngono tok emang ngumpat. Ya toh? Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malau wa 'addada. Dampaknya fenomena orang yang suka ngumpat iki ya toh, biasanya materialistik. Senengane ngumpul-ngumpul donya, terus ngitung-ngitung. Kon biyen ndek utang aku ya, aku ya kon kowe lek duwe duit, kalau punya uang pedih habis, ya. Kalau ndak punya bingung golek utangan. Lah Zaman lihat orang yang ini, lek nggak ndek duit, bingung golek utangan, lek ndek duit takut habis, jadi wong pelit alias gitu kan. Dapat uang buahnya bingung, nanti kan habis ini. Akhirnya wis duwe akeh golek utangan. Sing dintekno iku sing utangane kuwi ngono. Duwike dhewe iki disimpen. Itu allazi jama'a malau wa 'addada.
yahsabu annama lahu akhlada, mengira harta bendanya itu akan melanggengkan dia. Aku lagi gak ada duit ini stres. Nah, dampaknya nanti khutomahnya kayak gini. Aku lagi gak ada duit stres ngamuk ya. Kalla layum bazanna fil khutomah. Jangan begitulah. Orang yang kayak begini adalah orang yang terlempar ke dalam khutomah, alias sholat isyaknya yang rakaat ketiga tidak berhasil. Dia terlempar ke dalam khutomah. Apa? Pintu khutomahnya tidak tertutup, sehingga dia mengumpat sana sini, ngelok nih sana sini, jadi materialistik, pelit, medit, metitil, bakhil, ngelintingi tai, cara orang Jawa gitu ya. Apa ngelintingi tai itu? Kamu udah nggak dengar kata-kata itu ya? Ngelintingi tai itu orang saking pelitnya, bakhilnya itu kalau maem kacang, ya maem kacang tahu nggak? Kacang-kacangan, loto, terus ngengek kan metu keluar loto lagi, diambil lagi itu. Diambil lagi terus digoreng. Ya, itu umpama saja itu. Saking pelitnya kayak babi kan, babi itu makan taeknya sendiri. Kalau kamu bersifat seperti, kalau kamu nggak berhasil sholatmu, rakaat ketiga nggak berhasil menutup ini, nggak berhasil menutup pintu khutomah, maka kamu akan berlaku seperti babi. Apa itu? Ngelintingi, tai, alias bakhil, metitil, pelit, bin, apa? Medit. Nah, al-medit itu al-meditilu. Medit itu metitil. Metitil apa? Duit itu. Oh, yang bayar nol yang boleh diganti kok. Tak wis lah. Oh, duit lah. Ini ditenan lek kamu mari oleh duit iki bakal entek. Bakal habis. Lek kamu mari menghabiskan bakal dapat. Nah. Tapi ya kudu diitung, aja ngawur, dientekno langsung gitu ku dawet kabeh ya. Dibelikan untuk hal yang bermanfaat, untuk dirinya sendiri jangan pelit. Kayak tuku sabun awake dhewe weman, artinya gawe sabune kancane. Lah iki lek lucu to bocah. Ada begini itu biasanya. Duwe akeh, gawe tuku sabun awake dhewe eman, gawe sabune kancane. Lah iki payah iki. Tukokno lah awakmu perlu diopen disyukuri. Ya Allah, oleh duit itu tuku sabun, tuku sing larang, sing wangi, sabun. Arep disyukuri. Sesuk jenengan ganti sing kathah lho Gusti. Ngono lho. Aja ya wis to. Pasrah. Nah, gimana itu caranya supaya begitu? Kamu kalau sholat isya rakaat pertama, ingatlah sedang menutup khutomah supaya dirimu tidak terlempar ke dalamnya. Apa khutomah itu? Api yang angin yang membawa api dalam yang jedok nyas, jedok panas, jedok panas. Itu ada di daerah-daerah itu di Bima ada ya? Bima ada. Di mana? Sesekali itu. Kalau di Padang Pasir ada itu. Ya Quran ini kan turun di Padang Pasir ya. Kalla layum bazanna fil khutamah wa ma adra kamal khutamah. Apa yang kamu ketahui tentang khutamah? Pintu bernama khutamah. Narullahil muqadah. Nah ini ya, yaitu api dari Allah, ya toh. Berarti api neraka kan mungkin ya. Muqadah yang dipanaskan. Wis api dipanaskan meneh lho. Muqadah. Gitu. Kalau kompor artinya miqat. Apa? Miqadun gitu. Mim qaf dal. Miqadun. Alat untuk membakar. Mauqid tempat untuk kompor. Muqadah dipanaskan. Narullahil muqadah. Nah ini ingat allati tattali'u 'alal afidah. Ya. Tapi yang dibakar duduk beras, yang dibakar adalah hatimu. Kalau kamu nggak berhasil sholat rakaat ketiga isyakmu, afidahmu, hatimu terasa panas. Itulah namanya khutamah. Gampang panas ke orang lain. Itu loh dampaknya. Jadi fungsi sholat yang tanha anil faksha iwal mungkar nggak berhasil. Rasanya panas. Delok wong sholat keliru disoweneni. Kamu sholat ngene bingung karo sing ngene. Ya bene ngene-ngene dhewe ya.
Kuwi ya apa salat kok tak drijine munyer-munyer ya biyen apa. Pokoke duduk drijimu lek wis ta. Lah aku yang ngene wae cukup. Lah apa ngene-ngene lho urusanmu lah. Tapi gak kuat atine panas lho, lek gak ngilokno lek. Sing bener sing ndi? Ya sing bener kabeh, kowe ya bener, kono ya bener. Benermu piye? Kamu bagaimana? Begini apa begini apa begini? Kamu gimana kamu? Ya gini aja, sudah bener kamu gitu loh. Orang lain ada yang begini, ya bener dia gitu loh. Rasa mbok kekeri ngono, bener dhewe-dhewe. Lah lek kamu benermu, mbok tu kalau bener wong yang tidak sama tengkar namanya. Itulah kamu duduh nih Islammu pada Islam lain. Islammu dengan orang Islam lain itu beda. Islam itu ibadah zahir. Salatmu karo salate wong liya kadang tidak sama. Ya toh? Kamu sudah kepepas neng udel, ana sing pas neng dada, ana sing pas neng kene. Sakjane pas sing ngene, ana sing ngene, ana enggak sing ngene? Ana sing kaya wayang ngono. Wis bene apa? Kuwi salat apa nari sih? Wah, ya urusane to wis to. Apa yang kamu ketahui dan kamu yakini lakukan. Ojo gegeran perkara bener. Apa yang benar itu ya dirimu. Kono ya bener, kowe ya bener. Ana sing salat, ana sing ngene lah. Ada yang segini, ada yang hadwal mangkibe. Perkara iki mangkane kudu iso mbedakne, harus bisa membedakan apa itu salat dan apa itu rukun salat. Lek rukun salat mesti beda-beda. Nanti kalau kamu di Mekah, di Madinah akan melihat aneka ragam orang berrukun salat. Tapi inti salat itu sambungnya diri kita. Salat artinya sambungan. Ingat dalam zikir kita, ingat sambung kepada Rasulullah. Kenapa begitu? Ya Rasulullah sebagai Rasul. Rasulullah itu utusan Allah, risalah Allah yang menyambungkan diri kita kepada Allah. Dialah wasilah, sarana. Coba dilihat dalam surat Al-Maidah ayat 35 maksud saya. Al-Maidah ayat 35. Udah ketemu? Coba bacanya gimana? Putri. Nah, 35 Al-Maidah. Benar ya? Al-Maidah surat kelima. Putri. Ta'awudillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Nah ini, carilah al-wasilah kepada Allah itu. Siapa wasilah? Kanjeng Nabi sebagai Rasulullah. Wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Yang sungguh-sungguh. Kenapa harus mujahadah? Harus jihad. Ya karena musuh kita itu bukan di luar diri kita. Musuh kita itu di dalam diri kita. Untuk ingat kepada Rasulullah sering hilang, ya enggak? Siapa yang menghilangkan? Khotor. Ingat Kanjeng Nabi, ingat Rasulullah, dia utusan Allah. Itu sering hilang ketika kedatangan sesuatu khotor namanya. Waduh, pemenanku ya. Ah, ya enggak? Waduh, jemuranku ya. Waduh, hujan ya. Nah, kalau begitu apa enggak boleh? Boleh tapi ojo bablas. Jemuran ya udah jemuran. Gimana caranya ojo terus. Waduh lek bab. Ya apa kalau udahan. Akhirnya sholat jemur gitu. Iya toh, bukan sholat, bukan ingat tapi sholat jemur. Nah, apa boleh begitu? Ya boleh wong jeneng manusia biasa, tapi ojo dibablasnya. Maka kalau kita itu namanya keluar dari sholat, segeralah dengan kesadaran lalu masuk lagi. Makanya Rabbi adkhilni mudkhala sidqin
wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Siapa dia itu? Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Lek Kanjeng Nabi sudah datang, kita berjumpa Kanjeng Nabi, sing ngono-ngono ki ilang dhewe, ngono lho. Artinya apa? Ketika kita di luar ingat jemuran dan mlebu eling ingat pada Rasulullah. Nanti kalau Rasulullah sudah benar-benar menyatu dengan kita, yang begitu-begitu menjadi hilang sendiri. Innal batila kana zahuqa. Itu kan batil, membatalkan sholat kita kan, membatalkan ingatan kita. Lek batal sholatmu kan ngentut, disentuh. Itu membatalkan rukun sholat. Kalau batal sholatmu, kamu tidak ingat. Kamu tidak ingat Allah, tidak ingat Rasulullah, itu sholatmu batal. Tapi kalau kamu kentut, rukun sholatmu batal. Ngono lho, bedane ya. Waduh, sholatku batal, berarti kudu mbok baleni. Tapi kalau kamu lupa ingatanmu sama Allah, batal sholatmu, ya toh? Batal sholatmu ya dengan dipadakne gitu. Kapan kita batal sholat itu? Ya, kapan saja. Pas kamu lupa dengan Allah, lupa Kanjeng Nabi, batal kowe. Apa batal? Batal ilmu, batal ingatmu. Kenapa? Karena inti sholat itu, batin sholat itu adalah ingat. Zahire namanya rukun sholat. Jobone berupa gerakan fisik maupun qaul. Juga namanya disebut dengan rukun kolbi, niat, rukun qauli, ucapan, rukun fi'li, perbuatan, terus tartib, kuwi fisik. Lah inti sholat itu diterangkan dalam surat Toha itu surat ke-20 ayat 14. Innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Dalamnya sholat, batinnya sholat adalah ingat akan Allah. Nah, antara rukun sholat dengan batin sholat menyatu, maka lahirlah namanya apa? Orang-orang yang benar-benar tercegah padanya itu perbuatan keji dan mungkar. Dijelaskan dalam surat ke-29, surat Al-Ankabut ayat 45, yaitu utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholata inna sholata tanha anil faksha iwal mungkar wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lam ma tasnaun. Surat Al-Ankabut ayat 45. Benar enggak? Benar lah insyaallah. Itu hasilnya sholat. Dari mana itu? Rukun sholatmu tertegakkan mulai takbiratul ihram sampai salam, tapi ora kosong, duduk mayit, tapi ono nyawane, yaitu ingat. Ingat akan Allah melalui Rasulullah. Apa yang diingat ya? Pengetahuan sholat itu dulu. Pengetahuan mulai dari rakaat pertama. Rakaat pertama zuhur ki apa? Masuk namanya babus salam, untuk membuka namanya pintu darus salam. Rakaat kedua adalah masuk namanya darul muqamah, tertegaknya sholat, untuk membuka pintu surga bernama darul muqamah, darul qaror, terus al-ma'wa. Rakaat asar yang pertama ada naim, keduanya adalah firdaus, ketiganya adalah maqamun amin, dan yang terakhir darul khulud. Selama namanya 8 pintu surga. Kalau kamu nggak tahu pengetahuannya itu, mana bisa ingat. Nanti masih ada lagi yang namanya rukuk itu seperti apa. Kalau rukuk kan kayak gitu, rukun rukuk itu pelaksanaan rukuk kan bungkuk. Tapi hakikat rukuk itu apa gitu kan? Sakjane apa tuh maksudnya rukuk? Kok sholat kok berdiri, kok rukuk, kok i'tidal, kok sujud. Sujud itu kan sujud kayak pelaksanaan fisiknya kan jengking. Tapi makna jengking itu apa gitu loh. Wal jengkingu bimakna hakadha, kudu ngerti. Lek gak ngerti kowe mek jengkang-jengking tok. Lek gak ngerti makna jengking, kamu hanya jengkang-jengking, capek fisik, ya enggak? Kalau kamu nggak tahu qiyam, makna qiyam, kamu harus hanya tahu tiang itu berdiri, nggak ngerti maksudnya apa sih karepe berdiri. Lah berdiri begini nguati pohon kok. Nah, tertulis nggak itu? Sih, kalau ada tiang berdiri, ya loh. Kalau kamu hanya tahu tiangnya berdiri, itu namanya rukun, meruh qiyame.
Tapi lek ora fungsine, maksudnya tiangku untuk menyanggah kok lah. Untuk menyanggai kelihatan nggak? Kan dibalik benda kan? Bendane pulpen, berdiri kayak tiang. Apa maksudnya? Ya kayak ngelurus nih. Lah, untuk meluruskan tuh kelihatan nggak? Dibalik itu. Yang dibalik itu namanya batin. Batinnya sholat. Untuk supaya kita itu ingat sholat itu harus tahu pengetahuan sholat. Maklumatus sholat, maklumat arkanis sholat. Pelan-pelan ya, bingung apa lagi? Bingung apa sih? Ya pertama bingung gak apa-apa, engko sesuk lek alah, kan lek sholat itu praktek no, ojo bablas angin. Tadi kan sholat subuh, rakaat pertama, maghfirah, ya lah. Paling ora begitulah. Terus kenapa ke Allahu Akbar kedua tangan begini, apa maknanya? Kalau rukunnya kan hanya begini. Ada yang begini, ada yang ngerasa ngono, ada yang biasa. Nah, kalau kowe perkara rukun, nah, kekeran. Abi rukun sholatnya dikelerokno kemarin sama Pak siapa? Ustaz Husni ya. Iya. Nah, hanya rukun. Rukun itu ora salah. Bagi saya benar, bagi dia. Nah, makanya kalau dia melaksanakan rukun sholat takbir kayak begitu, benar dia itu loh. Saya begini, benar aku, benermu ya benermu, benerku ya benerku. Ojo tukaran. Sing penting kue rukun ku apa? Rukun takbir ku apa? Apa Allah itu yang seperti apa? Akbar itu kenapa Allah Akbar? Enggak Allahur Rahman, ya toh? Kenapa kok enggak Allahul Kafi? Kok Allahu Akbar? Apa itu Allah gandeng akbar? Nanti dikaji supaya betul-betul ingat. Loh Allah itu maha besar. Pirang besarnya pirang gunung sih. Lah kan begitu. Kayak apa sih besarnya itu? Nah, itu namanya pengetahuan. Nah, karena itu bahasa Arab, akbar itu bahasa Arab, Allah juga lafzul jalal itu alif lam lam ha. Maka mau nggak mau kita harus belajar bahasa Arab. Namanya bahasa itu ada namanya tata bahasa. Di dalam tata bahasa nanti ada rasa bahasa, ya toh? Maka dalam ilmu balaghah namanya bayan, ma'ani, badi, mantib, ya toh? Terus nanti ada namanya dalam ma'ani banyak sekali, ada majas, isti'arah, ada etnab, ada ijaz, macam-macam lah boy. Ada takdimul maf'ul al fi'li wa ghairi yufid mad. Ya, ilmu Quran itu sejauh 36. Ilmu Al-Quran untuk bisa mendapatkan pengertian dari teks Al-Quran itu para ulama menuliskan 36, ada yang 38, ada yang 42 cabang ilmu Quran. Kalau kamu ingin paham Quran, ngerti Quran, kuasai itu, ojo terjemah tok. Nek terjemah tok itu nggak ngerti. Kayak maca terjemah wis ngelok-ngelokno wong. Nah, ora tau maca nahwu, ora tau macane sik keliru. Waduh. Wis dadi ustaz. Ngilok-ngilokno wong bisa. Lah, makane lek dadi ustazku, Abi bilang kamu kalau jadi ustaz ojo setengah-setengah. Mesisan ngustato. Kuasai ilmu bahasa Arab itu, kuasai Quran, kuasai sunnah. Apa Quran itu? Ya bahasa Arabnya kuasai. Fasahahnya dikuasai, gitu. Jadi kiai mesisan. Kiai kok sing sakti, sing sugih. Oh no. Sing apa? Ya sugih enggak kudu bondo kan, sugih hati kita sugih hati engko sugih harta. Sing alim. Sing alim lho, dadi namanya kiai kan tuh alim Quran kan, paling ora aja dadi diceluk kiai tapi lolok kaya ngisi-ngisi nih. Nah, saya enggak mau begitu. Kamu harus nanti jadi 14 itu adalah pimpinan khutomah rakaat ketiga salat Isya. Semakin malam semakin panas. Nanti puncaknya rakaat keempat yaitu Jahannam. Masih ada waktu 4 menit ya, 3 menit. Kita akhiri, besok kita bahas Jahannam. Ya. Sering digawe miso gawe ngilokno Jahannam benar. Ya. Saya kira cukup begitu ya. Ya, pertemuan ke-26 pada hari ini al-muhadarah as-sadisata wal 20 al-yawma naktafi wa naltaqi dan insyaallah fi khair insyaallah. Saya berdoa dulu, kamu amin. Setelah itu yel-yel dulu. Terus berdoa, saya berdoa, kamu amin. Terus setelah itu doa bersama. Santri Nusa, anti ngeluh, anti sambat,
anti malas. Santri Nusa, anti ngeluh, anti sambat, anti malas. Yang kedua, santri Nusa cinta apa dan siapa saja tanpa membeda. Santri Nusa, cinta apa dan siapa saja tanpa membeda. yang ketiga, santri Nusa taat kiai, taat guru, taat orang tua, taat bangsa, negara, kesatuan Republik Indonesia. Santri Nusa, taat kiai, taat guru, taat orang tua, taat bangsa, negara, kesatuan Republik Indonesia. yang terakhir, santri Nusa happy today, happy tomorrow, happy ending. Jangan heavy loh ya. Orang Arab bilangnya heavy. Santri Nusa Happy today, happy tomorrow, happy ending, happy dukhulil jannah. Subhana man la ya'tadi ala ahli mamlakatih, subhana man la ya'khudhu ahlal ardi bi alwanil azab, subhana ar-ra'ufir rahim. Allahumma ij'alana fi qulubina nura wa basara wa fahma wa ilma, innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Hayyu ya Qayyum la yafutuhu ilmuhu syai'aw wa la ya'uduh. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma arhamna bi tarki ma'asika abadan ma abqaitana warzuqna husnan nazari fi ma yurdika 'anna wa alzim qulubana hifza kitabika kama 'allamtana waj'alna natluhu 'ala an-nahwi alladhi yurdika 'anna. Allahumma nawwir kitabaka absarana washrah bihi sudurana wa farrij bihi qulubana wa atriq bihi alsinatana wasta'mil bihi abdanana wa qawwina 'ala dhalik fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik. Allahumma inna nas'aluka wa li awladina banatina dhurriyyatina wa ahli baitina wa thullabina wa dhalibatina wa abaihim wa ummahatihim wa ahlihim rizqan katsiran halalan thayyiban mubarakan wasi'an min ghairi ta'abin wa la haulin minna wa minhum ya'ti min kullin nawahi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan Ya Rabbal Alamin. Wal 'afwa minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.